Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan penataan kawasan di sepanjang HR Rasuna Said sisi timur terus berlangsung karena secara target diharapkan dapat selesai sebelum tanggal 22 Juni, yaitu di hari ulang tahun Kota Jakarta. Nantinya Jalan HR Rasuna Said juga akan dibuka untuk Car Free Day ya, selain dari Jalan Sudirman dan juga Jalan Tamrin. Tetapi saya merencanakan untuk Car Free Day, Sudirman Tamrin akan dimulai jam 5.30 pada 1 Juni. Jadi setelah 1 Juni. Dan itulah yang kemudian nanti pilihan bagi warga Jakarta yang Car Free Day besarnya itu tidak hanya Sudirman Tamrin tetapi juga Rasuna Said. Karena Rasuna Said mudah-mudahan akan selesai di awal Juni ini, diresmikan 22 Juni pas hari ulang tahun Jakarta. Adapun anggaran yang telah disiapkan untuk pekerjaan penataan kawasan di sini adalah 100 miliar dan 254 juta. 100 miliarnya untuk penataan kawasan, kemudian 254 jutanya adalah untuk biaya pembongkaran 109 tiang monorel. Di bagian pinggir dapat kita lihat ini adalah box culvert yang disiapkan untuk pekerjaan saluran. Saluran ini dibuat menjadi saluran baru di bawah trotoar yang akan direvitalisasi, dan itu memang bagian dari proses penataan trotoar. Langsung saja untuk penyatuan jalur cepat dan jalur lambat di dekat stasiun LRT Jabodebek Setiabudi, di sini masih belum selesai secara keseluruhan, namun untuk bagian pinggir jalur lambatnya sudah naik levelnya, bahkan sudah diaspal mulus. Tinggal nanti diratakan sama antara jalur cepat dan jalur lambat, dibuatkan marka jalan dan akhirnya dapat dilewati oleh kendaraan. Jalan ini pun akan menjadi sangat lebar. Pekerjaan penataan kawasan pinggir kali ataupun pembuatan turap menggunakan sheet pile beton Kali Cideng yang ada juga masih berlangsung sehingga nanti dapat selesai bersamaan, dan area yang ada di sini ke arah utara, ke arah jembatan penghubung Jalan HR Rasuna Said ke arah Menteng menjadi lebih rapi. Beberapa bagian yang kita lihat bekas-bekas dari bongkaran pembatas jalur cepat dan jalur lambat itu masih dalam tahap penyelesaian pembotonan. Kemudian jalur lambatnya sudah mulai rapi dengan aspal yang baru. Dan area di bagian pinggir trotoar yang sudah selesai di sini mulai ditanami juga dengan pepohonan. Kita belum tahu ini jenis pohonnya apa, apakah itu tabebuya atau pohon yang lain. Ditambah lagi ada tanaman hias di area pinggir ke arah jalan, pembatas antara jalan dan juga trotoar. Untuk area yang di samping kita ini level dari jalur lambatnya dan juga jalur cepatnya agak berbeda. Kemudian di bagian tengah ini nanti juga perlu di beton tambahan atau juga dilanjutkan dengan aspal seperti ini contohnya. Bahkan aspal yang ada ini malah lebih tinggi dari jalur cepat. Ubin-ubin trotoar yang kita lihat sudah banyak yang terpasang seperti ini, dilengkapi dengan ubin berwarna kuning yang berfungsi untuk penunjuk arah bagi para tunanetra ataupun disabilitas. Sedangkan akses masuk ke gedung-gedung di sini juga sudah rapi, yang kita lihat menggunakan corak-corak dari ubin-ubin yang sama dengan yang ada di sisi barat. Beberapa bagian jalan yang sudah menyatu antara jalur cepat dan jalur lambat itu sudah dapat dilewati oleh kendaraan baik roda 2 atau juga roda 4. Namun beberapa masih penyelesaian area bagian pinggir trotoar, menambahkan tanah yang baru di bagian tanaman-tanaman hias ya. Jadi bukan tanah-tanah yang ada yang dimanfaatkan untuk ditimbunkan ke area bagian tanaman hias tersebut. Kalau kita perhatikan lajur jalan di sini akan menjadi 1, 2, 3, 4. Namun untuk manuver kendaraan jalur cepat ke jalur lambat tidak ada lagi ya yang sulit seperti area yang sempit untuk keluar masuk dari kedua jalur tersebut yang menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas. Alat-alat berat sudah makin banyak yang berkurang karena pekerjaan-pekerjaan nampaknya semakin banyak yang selesai. Dan pekerjaan lanjutan di sini lebih banyak untuk pembuatan taman ke arah pinggir trotoar, ke arah pinggir jalan, ya kurang lebih seperti itu. JPO yang ada di sini mungkin nanti bisa sekalian dilakukan pengecatan ulang dan
ada halte-halte mungkin yang perlu ditambahkan fasilitas-fasilitasnya juga bisa dilakukan. Di depan Kedutaan Besar Australia ini sudah selesai untuk pemasangan ubinnya. Bahkan ada manhole yang disiapkan nantinya untuk pipa-pipa dari kabel fiber ya yang baru. Jadi kemarin di awal pembangunan kita lihat kabel-kabel fiber itu langsung saja dicor di bawah dari trotoar dan dipasang ubin. Namun ternyata ada persiapan pipa-pipa untuk pemindahan kabel fiber tersebut dan mungkin ditarik kabel fiber yang baru di dalam pipa-pipa yang baru, sabdak-sabdak yang baru sehingga lebih rapi dan mudah dilakukan perawatan. Biasanya di pembatas jalur cepat dan jalur lambat itu ada saluran air, namun di area sisi timur Rasuna Said kita tidak begitu melihatnya. Untuk yang di sisi barat, yang di seberang itu kita bisa lihat kisi-kisi air di bagian tengah. Mungkin sudah ada saluran lain ya yang dapat dialirkan air yang berlebih di dalam area badan jalan sehingga tidak menggenang. Bagian pinggir dari trotoar ini masih dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor roda 2 oknum yang kita lihat yang seharusnya tidak parkir di sana. Berarti mudah-mudahan ada kerjasama lah paling tidak antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan gedung-gedung yang ada di sini untuk mungkin memberikan tempat-tempat parkir terutama bagi para abang-abang driver ya, karena mereka menunggu penumpang yang ada di dalam mungkin ya atau penumpang lainnya. Tapi kalau misalnya dalam gedung yang sama dikasih akses untuk menunggu menjemput mungkin bisa, tapi kalau untuk ngetem ya perlu dibicarakan lebih lanjut. Aspalnya ini cukup mulus, hot mix ya nampaknya. Beberapa bagian jalan yang lama yang sudah dibeton itu dikerik ya kalau kita lihat. Nah ini adalah alat-alat berat yang dikerahkan untuk pengaspalan jalan. Ada roller, ada juga sakai ini. Di pinggir ini ada pickup membawa kabel, itu pipa sebenarnya, pipa sabdak berwarna hitam. Di dalam pipa tersebut bisa dimasukkan kabel-kabel utilitas, salah satunya adalah kabel fiber. Nah, pekerjaan saluran juga semakin sedikit yang kita lihat karena sudah banyak saluran-saluran yang terinstall ya ataupun sudah ditempatkan di bagian dalam galian sehingga membentuk saluran yang lebih lebar dari sebelumnya dengan daya tampung yang lebih baik. Kita lanjutkan perjalanan, mungkin nanti ke depan setelah jalan HR Rasuna Said benar-benar lebar dan dari ujung ke ujung dapat dilewati oleh banyak kendaraan tanpa harus manuver, kemacetan akan muncul kemungkinan besar adalah ke arah underpass yang menuju ke Mampang. Karena dari sini lancar maka kendaraan akan tersendat pada saat mungkin naik ke arah traffic light ataupun lalu lintas yang ada di perempatan Mampang Tendean atau juga yang ke arah Mampang Buncit. Biasanya lalu lintas ataupun perempatan-perempatan yang ada di sana, perempatan Duren 3 ya, perempatan setelahnya itu menjadi titik-titik dari kepadatan arus lalu lintas di traffic light ataupun di lampu merah. Ke arah stasiun LRT Jabodebek Kuningan di sini sudah benar-benar rapi, sudah benar-benar tersambung dan rata antara jalur cepat dan jalur lambat. Tinggal marka jalannya ya, dan trotoarnya belum kalau yang di sini. Masih berupa jatuh Bapak ini. Masih berupa trotoar lama yang ada konbloknya dan juga manhole yang tidak sama tinggi dari penutup-penutupnya, dan itu berbahaya bagi para pejalan kaki kecuali trotoar-trotoar yang berada di akses ke stasiun LRT Jabodebek yang memang sebelumnya sudah dilebarkan dan sudah direvitalisasi. Nantinya tanaman-tanaman hiasnya akan seperti ini nampaknya tidak begitu terawat, perlu dirapikan.
Nah, di sini di ujung akses ke stasiun LRT Jabodebek Kuningan sudah naik levelnya dan mungkin tinggal sedikit lagi. Menuju ke arah selatan, kita lihat pekerjaan trotoar mulai dilakukan persiapan pengecoran dengan membentangkan anyaman besi ataupun besi-besi tulang-tulang besi fabrikasi ditambah dengan pipa-pipa. Pipa-pipa ini berfungsi nanti mengalirkan air dari kisi-kisi ataupun menjadi tali-tali air untuk genangan air yang ada di jalur lambat. Namun yang kita lihat di sini jalur lambatnya lebih tinggi dari jalur cepat karena jalannya berbelok ya ke arah kanan seperti tikungan. Jadi secara tingkat kemiringan memang harus begitu. Mungkin di bagian tengah tentu biasanya juga ada saluran air yang disiapkan sebagai sistem drainase di Jalan HR Rasuna Said ini. Sudah makin rapi yang kita lihat beberapa trotoar ke arah selatan. Dan yang ini ada beberapa galian saja. Baik, kurang lebih begitu sampai ke arah ujung Jalan HR Rasuna Said. Nantinya pekerjaan akan selesai di dekat perempatan Rasuna Said yang bertemu dengan Gatot Subroto. Dan sebelah kanan ini akan menuju ke underpass. Kemungkinan kepadatan arus lalu lintas adalah di sini nantinya. Walaupun ini ganjil genap, namun yang kita lihat di setiap sore juga banyak kendaraan yang akan menuju ke selatan. Tinggal bagaimana menarik dari padatnya kendaraan itu yang ada di perempatan Tendean Mampang dan perempatan Mampang 8 ya, sama perempatan Duren 3. Karena titiknya itu, titik kepadatan arus lalu lintas, mungkin bisa dibuatkan skema entah rekayasa, entah mungkin skema yang lain agar arus lalu lintas dapat menjadi sangat lancar di Jalan HR Rasuna Said. Ini jalannya berfungsi untuk mempermudah, memperlancar para pengguna moda transportasi ya umum, kemudian lagi juga untuk memperlancar arus lalu lintas terutama ke area-area komersial dan kantor-kantor kedutaan besar. Di sini banyak sekali kedutaan besar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, di mana negara-negara tetangga mengirimkan perwakilannya ke Indonesia sebagai bentuk hubungan diplomatik antara dua negara. Kita masuk ke arah underpass, dan underpass ini ternyata juga sangat membantu arus lalu lintas di perempatan Kuningan yang tadinya juga cukup padat di sini. Nah, biasanya ketersendatan salah satunya penyebabnya adalah kendaraan-kendaraan yang padat naik ke perempatan Mampang yang ada di sini dan juga Tendean. Lalu yang ke arah selatan kalau sudah semakin sore. Baik, bagi yang ingin mengetahui Jalan HR Rasuna Said di tahun 2021 kurang lebih seperti ini. Halo, kembali lagi bersama Bang Aris TV ya. Di depan kita ya semakin kelihatan progres dari LRT yang ada di Jalan Rasuna Said di sebelah kanan yang ini. Makin cakep ya. Ini ada Tugu 66-nya. Ini konstruksi tiang-tiang pilar-pilarnya ini double-double. Dan memang berbelok ya, ini kawasannya di sekitar Duku Atas ya. Kalau ke kanan sana tuh Duku Atas di kanan kita. Jadi ini adalah sisi akhir LRT yang ada di Jabodebek ya, yang di Jakartanya ya. Ini yang sementara nih baru Bekasi, LRT Bekasi sama LRT arah Bogor, tapi baru sampai Haryamukti di Cibubur. Nah, yang tadi sudah tinggal finishing, yang ini juga tinggal finishing ya. Oh, di depan kita nih ada kamera ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Oh, sama posisinya dengan yang sebelah sana ya. Nah, jalur LRT ini ya sudah sebagian dibuka. Oh, di sebelah kiri kita ada tiang-tiang monorail ya. Ini memang dahulu ada case-nya ya, si monorail ini. Nah, ini bagian dari LRT yang pilar-pilar LRT itu sebagian yang di sisi depan sana, yang di sisi arah Gatot Subroto sudah dibuka dan sudah lebar jalannya. Ini kan jalannya masih sempit ya bisa dibilang. Jadi kalau misalnya berdua nih agak sebenarnya bisa, cuman agak sempit, apalagi kalau samping-sampingan sama bis Transjakarta yang ada di jalur Rasuna Said. Nah, kita kembali ke yang kiri ini nih ya, yang tiang monorail ini juga menjadi polemik.
di kalangan dewan ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Gimana kalau dibongkar aja ya. Nih, dulu memang awalnya untuk transportasi di Jakarta itu dicanangkan menggunakan monorail ya. Monorail dimulai dan diresmikan pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri bersama Pak Gubernur DKI waktu itu Pak Sutioso ya. Nah, setelah 2004 itu proses pembangunan mangkrak ya, mungkin ada masalah keuangan, memang kekurangan dana dan lain-lain, akhirnya di stop ya, dan Pak Sutioso pun berganti dengan Pak Foke, itu kurang lebih sejarahnya. Kemudian ini terjadi nih, tiangnya juga masih bagus ya, masih kokoh gitu, cuman tidak berlanjut. Memang kecil tiangnya, mirip dengan tiang LRT nih ya, besarnya, size-nya, ukuran sama. Akhirnya ya sudah mangkrak sampai 2014, ketemu dengan Pak Gubernur Ahok. Wah, udah cakep ya, bagian LRT ini sudah dibuka ya di daerah Kuningan, jadinya jalur busway ini lebih lega ya. Jadi busway Transjakarta punya jalur sendiri di jalur busway, terbawa banyak penumpang ya, atau pengguna, dalam hal ini LRT ya. Akhirnya dimulailah proyek LRT ini ya, dan jalur-jalur yang dilihat sebagai jalur-jalur berat gitu, dan bisa membantu moda transportasi lain yang padat kayak KRL gitu, terus mungkin bis-bis ya. Nah, jalur inilah ya, jalur dari Bekasi ya, orang-orang dari Bekasi dan dari arah Cibubur ke arah Jakarta. Sebenarnya dari selatan juga ada, tapi jalur selatan itu sudah di cover oleh MRT ya, harusnya nggak ada masalah. Jadi tinggal yang selatan sudah punya moda transportasi yang lain ya, tinggal jalur ini. Nah, di sini nih, di Rasuna Said ini cuman ada tiga stasiun LRT yang dibangun. Jadi mungkin karena deketannya, bisa dibilang agak-agak deketan. Jadi yang pertama di sana, agak-agak di bagian depan ya. Kalau ini sudah di tengah nih, dia di depan Kedubes Malaysia, atau sudah mau dekat ke Casablanca ya, atau di sekitar apa itu ya, Kemkumham apa ya. Nah, jalur LRT ini kan dibangun sejak 2014 ya, sampailah sekarang nih. Nah, sebagian ini kan sudah hampir finishing, sudah hampir jadi. Harusnya sih targetnya mungkin lebih cepat dari tahun ini, tapi karena memang ada kendala, ada mungkin masa pandemi dan lain-lain, akhirnya targetnya mundur ya. Nah, ini kita semakin lapang nih di daerah Rasuna Said ya. Kalau yang MT Haryono ke arah Kuningan kan kemarin sudah ada di videonya ya, bisa lihat di sini nih, bawah sini. Nah, itu juga sudah mulai dirapikan, sudah dibuka ya, seng-sengnya dibuka nih. Hanya sekitar stasiun saja yang belum, sama kayak ini. Cuman yang bagian lain itu sudah dibuka, bahkan trotoarnya sudah direvitalisasi, sudah dibagusin ya. Ada paling di sekitar perempatan Kuningan yang masih on progress. Kemudian sedikit di sambungan tendean situ ya, itu juga masih on progress, tapi semuanya sih sudah berjalan dengan baik ya. Ini stasiun LRT-nya satu lagi ya, tadi jadi ada 3 nih, satu di sini nih depan Depkes, terus satu lagi di sekitar Kedubes Malaysia tadi yang Jalan Casablanca, satu lagi tadi di ujung ya, di ujung di Setiabudi sana ya. Jadi sekitar 3 itu. Jadi kalau mau ke kantor tinggal diperkirakan saja mau turun yang dekat tuh di stasiun yang mana gitu ya. Targetnya tadinya nih Juli, resminya Juli dari informasi-informasi sebelumnya. Cuman kalau melihat dari persiapan ya, terutama untuk tes keretanya, kesiapan stasiun, terus ini di kesiapan finishing dari jalur LRT-nya ya, mungkin ya awal 2022 ya, mungkin
Nah, kalau itu terjadi kan paling nggak setahun lagi Jakarta punya moda transportasi berikutnya ya, yang lebih jauh ya jangkauannya, sampai ke Bekasi dan sampai ke Cibubur. Ini bagian LRT yang sudah sampai di perempatan Kuningan. Soalnya di sana dia belok ke kiri melengkung ya. Lengkungannya itu 140 meter tanpa tiang. Sampai ke kiri menuju ke arah Pancoran dan menuju ke arah macet nih, Cawang begitu ya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.